Bravo buat Bareskrim Polri yang sudah sangat sigap menerima laporan dari masyarakat. Sangat cepat sekali. Kemarin dilaporkan, hari ini langsung ditangkap 3 owner dari Viral Blast. Dan 1 orang masih buron, yaitu Putra Wibowo. Sebelum videonya dilanjutkan, Mr. Jeger mau disclaimer dulu ya teman-teman. Pembelian aset kripto memiliki peluang dan resiko yang sangat tinggi. Sebelum membeli, pastikan kita melakukan riset dulu. Do your own research first. Mr. Crypto Channel tidak pernah mengajak Anda untuk membeli suatu aset kripto. Video ini hanya bersifat informasi. Pembelian suatu aset kripto sepenuhnya merupakan tanggung jawab Anda. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Mr. Jeger di Mr. Crypto Channel. Sore hari ini Mr. Jeger akan sharing berita terbaru dari Viral Blast Global ya. Bagaimana update-nya ya sore hari ini. Oke, seperti yang kalian lihat di sini ya, di belakang Mr. Jeger, robot trading Viral Blast dilaporkan ke Polda Metro Jaya kemarin ya. Jadi tanggal 20 Februari, beberapa orang investor melaporkan owner daripada Viral Blast Global ini ke Polda Metro Jaya ya. Kalian bisa lihat di sini di Detik News bagaimana korban robot trading Viral Blast PT Trust Global Karya melapor ke Polda Metro Jaya hari ini ya. Kemarin ya dilaporkan, mereka melaporkan pemilik atau owner trading robot Viral Blast diduga melakukan tindak pidana penipuan. Laporan ini terregister dengan nomor LP B908 bla 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 Polda Metro Jaya ya, tertanggal 20 Februari 2022 ya, dengan pelapor atas nama Saiful Huda Mekhimin. Oke, mereka di sana menyatakan bahwa kehadirannya bersama klien adalah tujuannya untuk melaporkan satu peristiwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh beberapa orang, yaitu Minggos, Putra Wibowo, Rizky, Yuda, dan Khairul Yuda ya, seperti itu. Jadi bahwa semua itu menurut klien, mereka diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana. Nah, jadi secara resmi sudah dilaporkan. Kemudian kita bisa lihat di videonya ya teman-teman, bagaimana proses pelaporan tersebut. Oke, kita simak pelaporan daripada para investor ya teman-teman di Polda Metro Jaya. Beberapa orang, yaitu Pak Minggos, Pak Budi Putra Wibowo, kemudian Pak Rizky, dan Pak Yuda atau Khairul Yuda. Jadi bahwa semua itu menurut klien saya, mereka diduga telah melakukan satu perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 308, 372, kemudian ada juga pasal TPPU dan 263. Jadi mudah-mudahan dalam proses ini ada tindak lanjut dan percepatan oleh pihak penyidik di Polda Metro Jaya. Karena para korban ini adalah memang sebuah mata rantai yang dari yang satu dengan yang lainnya. Makanya kan dengan adanya ditunggu-tunggu sekian hari tidak ada konfirmasi dari para pelaku-pelaku ini, sudah hampir 1 minggu, sehingga tidak ada kepastian juga, dana juga belum dikembalikan, yang semula berakhir pada tanggal 26 Januari, deadlock, tidak ada pengembalian, tidak ada pembayaran apapun, sehingga merasa mereka dirugikan atau mereka merasa bahwa ini merupakan satu tipu muslihat oleh beberapa orang yang disebutkan tadi. Memang diduga dilakukan oleh beberapa orang tadi. Total kerugian 1,5 T. Jadi dari sekian yang melapor ya, dari sekian beberapa orang ya yang melapor, itu kurang lebih mengalami kerugian 1,5 triliun. Wow, Itu yang luar biasa. Dapat saya sampaikan. 1,5 T itu berapa korban, Pak?
20.000. kurang lebih 20.000 member. Jadi yang korban-korban ini adalah member-member yang ada di sini nih. Yang melapor ini ada member. Siap. Semuanya member. Di sini ada kurang lebih sekitar 20 member yang melaporkan. Yang hari ini datang 20 ya Pak? Oh bukan, yang hari ini datang kurang lebih sekitar 15 sampai 20 orang ya. Yang mewakili, kan tidak mungkin semuanya akan melapor, mewakili. Nah, itu merupakan mata rantai, nanti akan dijelaskan di dalam penyidikan itu. 15 sampai 20 jumlah pastinya Pak yang hari ini datang? 20-an. Kurang lebih 20-an orang. Mereka melakukan laporan, tentunya kan tidak seketika itu akan diproses laporannya hari ini. Oke teman-teman, sudah dengar tadi videonya ya. Kemarin dilaporkan oleh para investor ke Polda Metro Jaya. Dan hari ini ya, bravo buat Bareskrim Polri. Mereka langsung reaksi cepat menangkap para owner daripada Viral Blast Global tersebut ya. Jadi prestasi yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh Bareskrim Polri. Nah, sekarang kita simak konferensi pers dari Bareskrim Polri ya teman-teman. Kita simak bersama-sama ya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Pak Direktur Tindak Pidana Eksus, yang kami hormati Pak Wadir Eksus, Kasubdit, dan teman-teman sekalian. Yang kedua, kita preskon terkait dengan pengungkapan perkara investasi bodong robot trading dengan skema piramid atau ponzi. Teman-teman Direktorat Tindak Pidana Eksus telah melakukan pengungkapan dan juga penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, tindak pidana perdagangan. Artinya ada dua undang-undang yang dilanggar, yaitu terkait dengan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yaitu undang-undang perdagangan. Dalam hal ini PT Trust Global Karya, di mana perusahaan ini tidak memiliki izin trading dan mengoperasionalkannya, menjalankan investasi robot trading dengan nama Viral Blast, di mana hasil kejahatannya dinikmati oleh pengurus dan afiliasinya. Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan 4 tersangka, di mana 3 tersangka telah diamankan, ditangkap dan ditahan, dan ada 1 tersangka yang masih DPO dan masih proses pengejarannya. Untuk lebih lengkapnya kami mempersilakan Bapak Direktur Tindak Pidana Eksus Brigjen Wisnu Hermawan untuk menyampaikan presentasi. Silakan Pak Jenderal. Baik, terima kasih Pak Karo. Rekan sekalian, kembali Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus melakukan upaya paksa terhadap perkara investasi bodong ataupun kita lebih dikenal dengan robot trading atas PT Trust Global Karya, biasa dikenal dengan Viral Blast ya. Ini saya kira sudah cukup ramai di media sosial, terutama di Surabaya. Ada beberapa member yang menduduki kantor Viral Blast. Di sana kerugian mencapai 540 miliar. Namun demikian, kami mendalami ada dugaan tindak pidana, ya, pidana undang-undang perdagangan dengan menggunakan skema ponzi atau piramida. Diperkirakan membernya sudah mencapai 1.200 member dengan investasi kurang lebih sekitar 1,2 triliun rupiah. Kami dari Eksus terus mengungkap pelaku-pelaku investasi bodong baik dengan menggunakan metode
robot trading atau binary option, ya kita terus mengungkap, dan tentunya yang merugikan masyarakat akan kita tindak. Ya. Untuk perkaranya Villa Blast, saya persilahkan Kasubdit TPPU untuk menjelaskan tentang skema piramidanya, bagaimana proses penangkapannya, dan apa saja bukti-buktinya serta pasal dilanggar. Silakan untuk lebih jelasnya, saya silakan untuk Kasubdit 3 menjelaskan perkara tersebut. Terima kasih Jenderal atas waktunya. Mohon izin, saat ini kami sedang menangani perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal perdagangan terkait dengan Villa Blast. Modusnya adalah PT Trust Global Karya memasarkan produk e-book dengan nama Villa Blast untuk kepada para membernya untuk kemudian dapat digunakan melaksanakan trading. Namun dalam pelaksanaannya uang yang disetorkan oleh para member ini disetorkan ke exchanger untuk kemudian dibagi atau didistribusikan kepada para pengurus dan leadernya. Keuntungan yang dijanjikan dalam berupa keuntungan tetap setiap bulan dengan metode withdraw itu sejatinya adalah diambilkan dari uang yang disetorkan oleh para nasabah itu sendiri. Jadi uang yang dikumpulkan itu tidak digunakan untuk melaksanakan trading sebagaimana seharusnya. Ini yang kemudian kita tangani modus tersebut, dan saat ini kami sudah menangkap dan menahan 3 orang tersangka sama RPW, ZAP dan MU. Ini merupakan para pengurus di PT Trust Global Karya. Barang bukti yang sudah kami amankan adalah dokumen presentasi pada waktu mereka memasarkan produk ini kepada para membernya. Kemudian ada uang tunai sejumlah 1.850.000 Singapura dolar atau setara sekitar hampir 20 miliar. Kemudian uang tunai 12 juta, dokumen identitas para tersangka, ATM 12 buah, token bank 2 buah, handphone 8 buah. Kemudian ada kendaraan, ada 4 unit kendaraan yang sudah kita lakukan penyitaan. 3 ada di depan, 2 unit mobil BMW dan 1 unit mobil Jaguar. 1 mobil masih dalam perjalanan dari Jawa Timur ke Jakarta. Saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi dan juga melakukan pemblokiran terhadap beberapa rekening, ada kurang lebih 60 rekening di berbagai bank yang terkait dengan bisnis proses ini. Kemudian kita akan terus menindaklanjuti proses penyidikan ini dengan melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap 1 orang tersangka yang masih tadi sudah sampaikan dalam pencarian, dan melanjutkan proses pemeriksaan saksi-saksi serta penelusuran aset yang patut diduga berasal dari tindak pidana yang dipersangkakan dalam perkara ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ya, jadi saya salah lihat. Jadi jumlahnya untuk member 12.000 ya, bukan 12.000 member. Ya, kita berhasil menyita 5 mobil, uang tunai, memblokir 68 rekening, dan kami masih menelusuri asetnya. Ya. Kemana saja uangnya disalurkan, mudah-mudahan dengan kemampuan tracing aset dari kami bisa mengungkap di mana saja uang milik korban. Ya. Karena ini adalah jelas penipuan dan bukan untuk trading yang benar. Saya himbau apabila masyarakat akan melakukan suatu investasi, pertama cek dulu legalitasnya. Apakah benar terdaftar di OJK dan di Bapepti. Ini yang penting. Setelah itu bagaimana bisnis prosesnya. Ya. Jadi ini harus
diteliti kembali. Ya, masih ada beberapa perkara yang kami dalami terkait dengan binary option ataupun robot trading ini. Nanti dengan beberapa waktu lagi kita akan ekspos lagi beberapa perkara terkait hal seperti ini. Demikian pemaparan kami. Selamat. Baik, terima kasih Pak Direktur Tindak Pidana Nexus. Kami mempersilakan teman-teman wartawan untuk bertanya bila tidak jelas. Baik, ini pertanyaan juga umum nih ya. Dengan yang kemarin saya ungkap masalah yang kita dalami yaitu masalah binary option yang milik Binomo ya. Saya sampaikan begini, rekan sekalian, Polri akan memeriksa siapa saja saksi, baik influencernya, baik yang mengajaknya, sini yang memaparkan, kita periksa. Ya. Apabila ada keterkaitan pidana yang dilakukan, pasti akan kita proses. Jadi saya tidak akan menutupi masalah saksi. Kalau itu ya, ada keterkaitan antara perkara yang dipersangkakan, pasti kita akan periksa dan kita proses. Kalau itu masuk unsur, ya pasti kita akan jadi tersangka. Jadi hampir semua orang bertanya bagaimana dengan influencer yang lain. Saya akan periksa, ya, akan kita periksa sesuai dengan perkara yang dipersangkakan. Ya. Jelas ya. Ada yang lain? Mbak Laili? Untuk kasus viral bashing ini sudah sejak kapan sih Pak jadinya? Terus kan banyak banget ya Pak viral bash, terus binary option ya. Kan di tren sekarang tuh banyak yang ditipu melakukan kejahatan ini. Sebenarnya problemnya apa sih Pak? Terus bagaimana cara mencegahnya masyarakat biar tidak terkena itu Pak? Tadi saya sampaikan ini PT Viral Blast Global ini berdiri sejak tahun 2020 ya, membernya udah banyak 12.000 member. Nah sekarang pertanyaan, kok banyak masyarakat yang terkena terhadap mereka seperti ini, ya kan begitu ya pertanyaannya. Ya ini mungkin salah satunya kita melihat adanya pandemi sehingga banyak masyarakat yang berada di rumah. Kemudian kedua, banyaknya influencer yang mengatakan bahwa produk ini produk legal, menguntungkan dan tidak mungkin rugi, ya kan gitu ya. Mana ada perusahaan yang mungkin rugi, ya. Tidak mungkin rugi. Jadi silakan melakukan kegiatan ataupun masuk dalam kegiatan robot trading. Kemudian ada lagi, ya, ada influencer itu yang menggembar-gemborkan kekayaannya. Itu yang menjadi daya tarik masyarakat. Bagaimana mungkin uang dari 100.000 naik 1 juta, sudah naik 2 juta, 2 juta naik 10 juta dan seterusnya. Ini yang digembar-gemborkan oleh mereka, sehingga mereka nggak tahu sih bisnisnya apa. Dicek oleh para penyidik, tidak ada trading, tidak ada trading, cuma ya bahasa Inggrisnya tipu-tipu saja lah gitu ya. Bohong semua. Mereka membuatkan suatu konten bahwa perusahaan ini untung, legal dan aman. Ternyata tidak. Setelah banyak korban-korbannya dan tidak bisa membayar kembali kepada korban-korban yang lebih yang dahulu, baru mulai melaporkan kepada kami. Mungkin di media sosial udah banyak ya, yang saya sampaikan tadi adanya menguasai kantor, ya, maksudnya kantor Viral Blast di Surabaya, ya, menagih para pengurusnya untuk mengembalikan uang korban. Ya, kalau kita lihat nanti kami belum bisa membuka rekeningnya, ya. Kalau kita buka rekeningnya nanti setelah kita dapat izin, kita akan lihat di mana uang tersebut. Ya, kami akan mendalami terkait dengan transaksi ilegalnya. Follow the money, kita ikuti follow the money, kemana saja uangnya, mudah-mudahan bisa terungkap kemana saja uang yang sebanyak kurang lebih 1,2 triliun ini yang hasil dari ya nipu dari para korban. Demikian. Ada lagi? Sangat jelas ya. Cukup ya? Cukup dong. Masih kurang jelas. Oke, satu lagi.
kasih Mbak. Ini juga pertanyaan banyak nih ya. Kita penyidik melakukan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi ya dengan Satgas Investasi Ilegal, dengan Bapepti, dengan Bank Indonesia, dengan Kementerian Telekomunikasi. Ini adalah satu kerjasama yang berbarengan. Ya, jadi kita tidak bisa bergerak sendiri karena ini bersifat khusus ya. Jadi kalau khusus, kan undang-undangnya undang-undang perdagangan, ya, undang-undang PPATK. Jadi kami selalu melakukan koordinasi, ya. Tadi siang melakukan koordinasi dengan teman-teman dari Satgas Investasi, ya. Dan ini apabila ada permasalahan terkait dengan dugaan tindak pidana, teman-teman dari SWI menginformasikan kepada kita. Jadi kita bekerja secara bersama-sama, tidak bisa kerja sendiri. Ya, jadi kita langsung melakukan koordinasi dan kolaborasi. Sekian ya, Mbak ya. Mungkin udah cukup ya. Oke teman-teman, jadi itulah konferensi pers dari Bareskrim Polri ya. Bravo buat Bareskrim Polri yang sudah sangat sigap menerima laporan dari masyarakat. Sangat cepat sekali. Kemarin dilaporkan, hari ini langsung ditangkap 3 owner dari Viral Blast. Dan 1 orang masih buron, yaitu Putra Wibowo. Semoga Putra Wibowo cepat ditemukan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap para investor ya, di mana investor dari Viral Blast ini menderita kerugian 1,5 triliun ya. Jadi semoga kedepannya tidak ada lagi investasi bodong semacam ini. Kita semua harus berhati-hati lagi untuk berinvestasi ya. Oke, jadi itu saja ya video Mr. Jeger hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa pantengin terus channel Mr. Jeger, like, komen, dan subscribe. Bye-bye.